Inilah kisah tentang seorang manajer yang melarikan diri dari tugasnya hanya setelah 76 hari. Bekas penyerang tim nasional Jerman, Jürgen Klinsmann, ditunjuk menjadi pelatih anyar tim nasional Korea Selatan. Mengapa mereka memilih Klinsmann yang orang Jerman, bukan pelatih asal Korea sendiri? Begini alasannya. Klinsmann pemain bekas juara dunia 1990. Jürgen Klinsmann sebagai manajer belum pernah meraih gelar juara dunia. Tetapi sebagai pemain, dia pernah bersama di Mannschaft menjadi juara pada Piala Dunia 1990 di Italia. Selain gelar juara dunia, timnas Jerman juga menjadi juara Eropa 1996 di tanah Inggris, setelah sebelumnya menduduki ranking kedua pada edisi 1992. Dua pengalaman itu dianggap sudah cukup oleh PSSI-nya Korea Selatan guna membawa anak-anak Laskar Taeguk ke Piala Asia 2023 dan Piala Dunia 2026. Bagaimana catatan Klinsmann sebagai manajer tim? Korea Selatan akan menjadi tim nasional nomor 3 untuk mantan striker Jerman tersebut. Usai memenangkan Piala Dunia sebagai pemain pada 1990 dan juara Eropa pada 1996, Klinsmann pensiun pada tahun 1998. Dia kemudian ditunjuk menjadi pelatih timnas Jerman pada periode 2004 sampai 2006 dan setelahnya timnas Amerika Serikat sejak 2011 sampai 2016. Dia juga pernah melatih satu musim bekerja di Bayern Munchen 2008 sampai 2009, hanya bertahan selama 10 bulan saja. Posisi terakhirnya sebagai pelatih adalah saat dia menangani Hertha Berlin, hanya bertahan selama 76 hari atau kira-kira 2,5 bulan saja dari November 2019 sampai Januari 2020 sebelum dia melarikan diri dari tugasnya. Nanti kita akan lihat alasan Klinsmann mundur dari posisinya di ibu kota Jerman tersebut. Asosiasi Sepak Bola Korea mengatakan Klinsmann dikontrak hingga Piala Dunia 2026 yang akan diadakan secara bersama di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sang pelatih Jerman berumur 58 tahun itu menggantikan Paulo Bento, pelatih Portugal yang mundur setelah Korea Selatan takluk di tangan Brasil pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Memangnya apa kesalahan Jürgen Klinsmann di Hertha Berlin? Sang pelatih mengaku tidak mendapatkan dukungan yang cukup sebagai pelatih kepala Hertha Berlin. Dia mengaku sangat terpengaruh oleh model pelatih di Liga Inggris, di mana hanya ada satu figur yang memutuskan semua hal di dalam dan di luar lapangan, yaitu sang pelatih. Dan itu sebabnya di tanah Inggris, posisi itu disebut sebagai manajer. Hal berbeda terjadi di Bundesliga di mana Hertha Berlin bermain. Direktur sport klub ikut memiliki suara untuk semua urusan di luar lapangan. Hanya sebagian kewenangan dibandingkan dengan Premier League. Itu sebabnya di Liga Jerman, posisi itu hanya disebut sebagai pelatih kepala, bukan manajer. Jürgen Klinsmann meminta kewenangan penuh seperti di Liga Inggris yang menimbulkan konflik dengan Michael Preetz, sang direktur sports Hertha Berlin. Itu sebabnya dia memilih mundur hanya setelah 76 hari saja menangani klub ibu kota Jerman yang berbasis di Olympiastadion Berlin tersebut. Masalah lain lagi adalah keputusannya yang dirasa sewenang-wenang terhadap sejumlah pemain senior di klub Jerman itu. Salomon Kalou, Vedat Ibišević, dan Niklas Stark menimbulkan rasa tidak puas di kamar ganti klub dan pemberontakan bagi sebagian pemain lain. Apa kelebihan Jürgen Klinsmann? Selaku mantan penyerang, Jürgen Klinsmann akan lebih menyukai pendekatan atau filosofi permainan terbuka dan menyerang bagi timnya. Hal ini menghasilkan sukses besar ketika Jerman menang 3 kali di level penyisihan grup Piala Dunia 2006, menang atas Costa Rica, Polandia, dan kemudian Ekuador. Mereka maju ke tahap sistem gugur, dengan Jerman secara berturut-turut mengalahkan Swedia 2-0 di 16 besar, kemudian menang adu penalti melawan Argentina di perempat final, sebelum kalah di semifinal melawan Italia. Jerman merebut posisi ketiga di ajang Piala Dunia yang dilakukan di negerinya sendiri itu, mengalahkan Portugal dalam perebutan tempat ketiga. Peluang Klinsmann melarikan diri setelah 76 hari. Apakah akan ada peluang konflik di Laskar Taeguk? Ya, ada. 2 hal, mungkin malah 3 peluang sekaligus.
Pertama, ada peluangnya untuk berkonflik dengan para pemain senior timnas Korea Selatan seperti Son Heung-min. Ingat waktu dia menjadi pelatih di Hertha Berlin, pemain senior seperti Salomon Kalou disingkirkan dari skuad utama. Klinsmann pada dasarnya tidak ingin ada figur yang lebih populer daripada dirinya sendiri, dan popularitas Son Heung-min bisa sangat mengganggunya. Jangan lupakan juga keputusan pertamanya saat dia menangani timnas Amerika Serikat. Menyingkirkan pemain paling terkenal, Landon Donovan, menyebutnya masih kalah bagus dibandingkan sejumlah pemain lainnya. Peluang kedua untuk konflik, dulu waktu menangani timnas Jerman dia dikritik media negeri itu karena memilih menetap di Amerika Serikat dan bolak-balik ke Jerman setiap kali ada sesi latihan atau jeda internasional. Keluarganya memang tinggal di Amerika Serikat. Istrinya, Debbie Chin, orang Amerika, anak laki-lakinya, Jonathan Klinsmann, bermain sebagai penjaga gawang klub LA Galaxy di Liga Amerika Serikat. Kemungkinan besar dia akan tetap memilih bolak-balik dari Newport Beach, rumahnya di California, Amerika Serikat, ke Seoul, hanya datang setiap kali ada jeda internasional. Ini akan menimbulkan sedikit kritik yang sama seperti dulu diterimanya dari media Jerman, kali ini dari media Korea Selatan. Potensi konflik ketiga adalah gayanya bermain. Dia selalu menyerang dan sedikit melupakan aspek pertahanan. Dulu, dia sukses membawa Jerman sampai ke semifinal Piala Dunia 2006 dengan gaya ini, dan juga sukses membawa timnas Amerika Serikat USMNT ke tahap sistem gugur Piala Dunia 2014 dengan gaya yang sama. Kritik soal caranya bermain menyebabkan dia berbalik 180 derajat, bertahan secara total, sudah nyaris parkir bus saat dia melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2014, menyebabkan kiper Amerika pada saat itu, Tim Howard, mencatatkan jumlah penyelamatan paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Tetapi USMNT kalah dari Belgia dan mereka tersingkir. Lawan-lawan Korea Selatan yang sudah tahu gaya bermain Jurgen Klinsmann akan mengincar setengah lapangan kosong yang ditinggalkan pergi para pemainnya guna mencetak gol balasan. Keberadaan Jonathan Klinsmann, anaknya sebagai salah satu kiper pelapis di tim nasional Amerika Serikat, mungkin juga akan menimbulkan konflik kepentingan jika Korea Selatan sampai berhadapan dengan USMNT, entah di laga persahabatan atau bahkan di Piala Dunia 2026. Apakah dia mau membela anak sendiri atau bekerja profesional membela Korea Selatan? Bagaimana pendapat Anda? Apakah Klinsmann akan kembali melarikan diri setelah 76 hari seperti dulu dilakukannya di Hertha Berlin? Ataukah dia akan berhasil memberi kejayaan di Piala Asia 2023 serta Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan klik juga like, subscribe, serta tendang loncengnya.